saya iskalkan. Kita orang Indonesia itu rata-rata tidak paham Quran. Jadi dibacakannya itu mau dibacakan kayak apa ya? Kalau tidak pernah mondok atau yang mondok sekalian, sudah dibacakan Yasin. Dibacakan Yasin sudah ngerti kalau ini ayat ancaman, kalau ini ayat untuk mengingatkan bahwa Allah Maha Kuasa. Di situ akan ada kabar gembira bagi orang yang beriman ketika meninggal. Itu akan mendapatkan sesuatu yang Allah janjikan. Jadi seperti apa ya? Relevansi keterangan bahwa dibacakan Yasin untuk mempermudah roh keluar itu bagi orang-orang sekitar kita itu kayaknya sulit kalau mengambil pendapat ini. Terus selanjutnya juga berhubungan dengan pertanyaan saya ini dan mau ditanggapi. Quran itu kan disebutkan sebagai mukjizatul khalidah. Dikatakan begitu karena ketinggian sastra bahasanya. Yang menjadi pertanyaan, siapa di antara umat Islam yang mampu merasakan sampai pada titik sumsumnya bahasa Arab sehingga dia bisa merasakan bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizatul khalidah fil lughah. Sekarang dalam tatanan praktis, orang Arab sendiri pun sudah banyak yang asing dengan bahasa Al-Quran. Bahkan orang Arab sekarang bahasanya sendiri sudah kesulitan untuk memahami, menjabarkan bagaimana kedalaman isi sastra tersebut. Nah, kalau kita memahami bahwa Al-Quran itu mukjizat karena ketinggian bahasanya, apakah relevansi itu sudah selesai sejak zaman abad kurun setelah abad ketiga yang dikatakan asrul ihtijaj, yaitu bahasanya orang-orang masih bisa membuat hujah untuk menafsirkan ayat di luar. Kalau di zaman sekarang ini siapa yang mampu merasakan bahwa Al-Quran itu mukjizatul khalidah atau cuma sekedar jargon saja? Umat Islam ini kemana? Ketika ditanya mana sisi ketinggian sastra Al-Quran, siapa yang mampu menjawab? Begitu. Mohon ditanya. Ya, terima kasih. Tadi itu yang pertama, orang yang orang yang meninggal itu kalau dibaca Yasin ini di antara manfaatnya itu kata teman-teman waktu meninggal yang depan meninggal. Ada 3 hal yang berbeda. Yang pertama, yang mukjizat itu Quran sendiri, bahwa di antara mukjizat Al-Quran itu bertepatan dengan surat Yasin sendiri, di antara manfaatnya itu dipermudah oleh Allah. Itu kenapa? Berangkat berikutnya, karena Rasulullah menyatakan Iqra'u mautakum Yasin. Walaupun tafsirnya berbeda-beda ya. Dalam hadis buatkan Imam Muslim mutafaqun alaih dunia, ada yang meninggal dunia ini mungkin dari hadis ini di antara manfaatnya itu dipermudah untuk keluar. Ya, sehingga dia itu dia menghayati sehingga harus cepat keluar. Karena memang Al-Quran ini ada tingkatan-tingkatannya. Untuk orang mendengarkan saja itu bertahan, itu bisa Al-Quran. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u ansitu la'allakum turhamun. Dengarin saja dan mendapatkan rahmat. Nah, mungkin dengan rahmat Allah tadi ketika dibacakan Yasin, yang meninggal mendengarkan rahmat Allah di antara manfaatnya itu dipermudahkan keluar dari itu. Ditambah lagi kalau dia alim yang mendengarkan itu mungkin lebih mudah lagi. Jadi mungkin tidaknya beda. Kalau yang gak alim yang nanti bahasa Arab yang mudah, baca dengan sendiri juga gak pasti, jarang-jarang baca. Tapi ketika dibacakan dengan rahmat Allah tadi, itu dipermudah orangnya. Apalagi dia paham mungkin lebih mudah, dan itu dengan rahmat Allah. Karena dia mendengarkan saja itu sudah cukup. Apalagi dia baca, apalagi paham, apalagi menghayati. Karena itu Al-Quran. Tidak kita coba itu begini. Sampai aja di bulan Ramadan naik mobil aku jalan sendirian. Lalu mendengarkan orang baca Al-Quran. Ketepatan yang baca itu tadinya benar, suaranya enak, lagunya enak. Kita ini kan rasanya beda daripada mendengarkan nyanyian apalagi nyanyian yang didengarkan kan beda. Itu kan sudah beda. Di situ sudah lagu Tuhan. Maka saya bilang tadi itu orang mau takutkan ada yang mengatakan dia mau itu yang betul mati. Ya sih, itu pakai kedua-duanya.
Jadi menurut manfaat daripada Yasin kepada ayah meninggal itu ada tingkatan orang yang tidak tahu bahasa Arab itu yang kena